biar kita amanah ilmiah gitu ya. Dengan dalil. Tidak hanya sekedar katanya, apalagi dibumbui dengan saya sendiri nggak paham, repot nanti. Nggak paham maksudnya kenapa bisa sampai ini loh, Tat. Sampai mereka udah nggak selera dengan perempuan itu loh. Itu waqi'iyah di masa lalu. Kalau gitu. bukan pelaku kan nggak paham, Tat. Kenapa ke orang mendatangi laki-laki sampai Tapi karena ini referensi atau bisa dibuat acuan bagi pemirsa tentunya. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya izin bertanya, saya memiliki teman. Suatu ketika saya dicurhatin tentang sebuah hubungan asmaranya teman saya ini. Ternyata setelah ceritanya selesai dia baru bilang kalau orang yang diceritakan itu adalah sesama jenis. Lantas bagaimana saya menanggapi teman saya ini ya Tat, yang menyukai sesama jenis? Baik, kita angkat kembali. Sebetulnya masalah LGBT sudah pernah kita bahas, tapi barangkali ini perlu mendapatkan pencerahan yang kedua kalinya tentunya. Hadir di tengah-tengah kita para asatid yang akan memberikan pencerahan kepada penanya dan kaum muslimin muslimat pada umumnya. Fadhol, Ustaz. Bismillah, izin menjawab. Karena memang secara dalil di dalam agama kita sudah jelas menyebutkan. Jadi saya menguatkan lagi di dalam kitab Ihkamul Ahkam, Syarah Umdatul Ahkam itu disebutkan ittafaqal fuqaha'u. Jadi para fuqaha itu bersepakat ala annal liwata muharramun, bahwasanya liwat itu haram. Jadi sudah sangat tegas dan jelas sekali bahwasanya perbuatan homoseksual dan semacamnya itu haram karena disebut ittafaqo. Jadi tidak ada satupun ulama yang berselisih atas permasalahan tersebut. Kemudian bagaimana dengan ketika kita menemukan sahabat kita atau kawan kita memiliki hubungan atau memiliki kecenderungan dengan laki-laki? Nah, ada satu kaidah yang menyebutkan al-wasail laha hukmul maqasid, bahwasanya perantara atau sarana menuju pada tujuan itu sama dengan hukum tujuannya. Misalnya tujuannya adalah nanti liwat, berarti liwat ini hukumnya haram, proses menuju ke arah liwat itu juga haram. Nah, berarti hubungan antara sesama laki-laki yang dicurhatkan, kalau misalnya itu berkaitan hubungan itu yang haram, berarti hubungan ini juga termasuk haram. Karena apa? Karena tujuannya adalah sesuatu yang haram. Jadi sangat jelas sekali di sini diterangkan dari mulai dalilnya sudah ada di dalam Al-Quran, kemudian dikuatkan kesepakatan antara ulama, kemudian dikuatkan lagi ada kaidah fikhiyah yang menyebutkan al-wasail laha hukmul maqasid. Artinya tidak hanya liwat yang diharamkan, mukaddimahnya juga itu. Ya, nggih. Baik, ada tambahan lain? Cukup. Baik. Saya ada tambahan sedikit ya. Dari para atibak ya berkaitan dengan hubungan sesama jenis ini, bahwasanya hubungan sesama jenis ini atau suka sesama jenis ini yang dikenal dengan LGBT kalau di negara kita, itu menjadi sarana penularan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Ini menurut penelitian para atibak ya dari sisi kesehatan ya. Yang pertama, penyakit yang menyebar di antara para pelaku hubungan sama jenis ini adalah yang disebut dengan HIV. Kita tentunya sudah paham ya, yaitu satu virus yang menyerang kekebalan tubuh seseorang ya, yang memang angkanya itu dari tahun ke tahun ya, secara nasional maupun secara global itu meningkat drastis ya. Yang apa namanya, bahayanya lagi ya, penyakit ini itu juga
akan menular kepada orang-orang lain yang di luar LGBT. Ya ini kan sangat berbahaya. Kemudian penyakit yang sangat berbahaya lagi yang beredar di antara para LGBT ini adalah penyakit sipilis ya. Ini juga angkanya juga semakin meningkat ya. Angka pertumbuhan dari tahun ke tahun ya, hampir sama dengan HIV ya. Penyakit ini ya itu ditularkan juga melalui hubungan dan biasanya memang dari orang-orang yang sangat rentan terhadap orang-orang yang LGBT. Kemudian penyakit yang tidak kalah berbahayanya lagi adalah penyakit hepatitis B. Jadi hubungan sesama jenis ini sangat rentan terhadap penyakit hepatitis B. Virus ini menyerang hati, ya, menyerang organ hati, ya, dan pada tingkat yang sudah parah itu bisa menghancurkan hati itu. Padahal hati itu adalah juga termasuk sistem detoksifikasi tubuh kita, sistem pertahanan tubuh kita terhadap masuknya penyakit-penyakit dan racun-racun. Kemudian yang banyak beredar juga di antara kalangan LGBT ini adalah penyakit gonoru. Ya, gonoru ini juga termasuk penyakit yang sangat mengancam. Ya. Dan yang sangat berbahaya lagi adalah gangguan psikologis ya, yaitu depresi. Ya, depresi itu adalah stres yang berkepanjangan, yang ini akan berdampak macam-macam nanti. Akan munculnya kejahatan-kejahatan yang tidak masuk nalar itu biasanya berasal dari sini. Ya, kita tahu di negara kita sering terjadi mutilasi atau pembunuhan berantai yang membuat kita geleng-geleng kepala. Itu adalah diantaranya adalah dilakukan oleh para pelaku hubungan sesama jenis ini atau LGBT ini yang mengalami depresi yang berkepanjangan, sehingga sangat mudah untuk menghilangkan nyawa dari banyak orang ya. Tentunya adalah kekasih-kekasih mereka gitu ya, kekasih-kekasihnya dengan cara yang tidak manusiawi. Dan masih banyak lagi bahaya-bahaya yang mengancam di balik hubungan sesama jenis ini. Tapi 5 itu adalah kasus yang terbesar yang paling banyak muncul di masyarakat. Demikian Ustaz. Menanggapi masalah LGBT, para asatid bahwa peristiwa seperti ini itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut, itu waqi'iyah, dan itu menjadi ibroh, menjadi pelajaran untuk kita bahwa maksiat yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut itu mendatangkan azab yang begitu pedihnya. Kemudian sampaikan Ustadz Parman tadi ada madorot soal hubungan sesama jenis yang bisa menimbulkan sumber penyakit, bisa HIV, bisa sipilis, hepatitis B, gonoru, dan lain sebagainya. Maka Ustadz Bani tadi memaparkan dalam kitab Ihkamul Ahkam ya, itu para fuqaha ahli fikih bersepakat tentang keharaman liwat, hubungan sesama jenis. Bahkan dalam kaidah wasail atau perantara-perantara yang bisa mengarah kepada liwat itu pun hukumnya haram. Maka untuk ukhti atau akhi yang mendapatkan curhatan kepada dari temannya yang ternyata adalah hubungan sama jenis, nasihati agar dihentikan, karena itu adalah yang diharamkan dalam Islam. Mudah-mudahan bisa menambah pencerahan bagi penanya dan kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.